Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyastatu imana ma imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tazawwazali an ummati al khata'a wa nisyana wa mastukri walai. Pripun kabaripun? Gesang pekaten boten wonten ingkang kasebat kebetulan boten wonten. Sedaya biidnillah, sedaya awit izinipun Allah. Kita saged nglampahi Ramadan ing taun menika, sak menika saged rawuh ing masjid menika sedaya awit izinipun Allah. Leres? Pramila monggo tansah kita aturaken panuwun wonten ngarsanipun Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sudah malih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu yang dipunti Allah, ingkang dipun rahmati Allah, tasih kemutan kula? Alhamdulillah. Napa sing diilingi kalian kula? Alhamdulillah. Mungkin kula tes lho, yang saya kelingan berarti saged jawab ngeten iki. Yen sewu lampune tengah niku kedah digesangke mboten, yen mboten mungkin ngantuk jenengan. Nah, dinyalakan sebagian dulu aja. Nggih ta? Nah, maksudipun dipejahi wae supaya selayari ketinggal ngoten. Tasih ketinggal to? Nah, ampun kula pengen mrisani jenengan sing ganteng sing ayu niku lho ngene. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, tema injang menika pun suwun penciptaan alam semesta. Sinten yang menciptakan alam semesta? Sinten yang dawuh kita puasa? Allah. Leres nggih? Sedaya dawuhipun Allah menika sejatosipun kebetahan kita piyambak. Semua perintah Allah adalah kebutuhan kita sendiri. Setuju mboten? Contohnya napa? Kok jenengan setuju niku contohnya napa? Loh, poso niki sing merintahke sinten? Jenengan butuh poso napa? Wong kadang ada yang berat. Contohnya pun ngeten, dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 3 setunggal. Allah berfirman, salah satu potongan ayatnya, kulu wasrobu, makan dan minumlah kalian. Ingkang perintahkan sinten? Allah. Yang butuh makan minum siapa? Kita, betul tak? Nah, semangat boten menawi dahar. Contohnya mungkin ajeng buka ngoten lho. Semangat kan? Kenapa Allah perintahkan kita puasa, perintahkan makan? Karena Allah tahu betul bahwa manusia itu butuh makan. Leres? Nah, padahal perintah Allah tidak sekedar kulu wasrobu, makan dan minumlah. Akimi sholat, dirikanlah sholat, kutiba alaikumusiyam, leres nggih? Diwajibkan puasa. Kemudian suruh memilih pemimpin yang baik. Innama waliyukumullah wa rasuluhu wal mu'minun alladzina amanu aqimis sholah wa atuz zakah la rakiun. Yang pemimpin itu yang sholat, yang zakat, yang taat tunduk patuh pada Allah. Butuh pemimpin sing saya mboten? Nggih. Butuh nikah enggak? Iya, sampeyan yang jawab.
Niki pengantar mungkin intine tentang pencipta alam semesta niki harus saya sampaikan dulu. Bapak Ibu, misalnya ngeten, kita semua ditanya, kenapa sholat? Diperintah Allah, kewajiban. Kalau kita melakukan hal itu, menganggap itu adalah perintah wajib, ngatos-atos. Kados ibu-ibu, Bu, panjenengan menawi dipun dawuhi bapak bikinkan minum, bikinkan enggak, Bu? Kenapa bikinkan? Kewajiban. Padahal yang butuh minum siapa? Yang menyuruh, betul tak? Kalau istri melakukan bikinkan minum karena kewajiban disuruh suaminya, padahal yang butuh minum yang menyuruh, terus tak? Kalau kita sholat hanya melaksanakan karena kewajiban, yang butuh sholat itu yang menyuruh atau yang disuruh? Loh, suami tadi minta bikinkan minum, ibu-ibu bikinkan karena kewajiban, yang menyuruh, yang butuh minum kan yang menyuruh. Apakah begitu kalau Allah merintahkan kita sholat, yang butuh sholat Allah? Nah, Alhamdulillah jawabannya jangan sekedar karena kewajiban, itu boleh, bener. Ini mungkin kadang ada kemalasan sholatnya ngebut. Pernah nggak sholat ngebut? Keinginan apa? Oh, wis apal kok. Karena kewajiban, betul? Nah, purun kula warai jawab sing sae. Kersa? Minimal jawab, kenapa sholat? Karena saya butuh sholat. Kalau kebutuhan kita semangat, leres betul? Atau malah lebih mendasar, kenapa sholat? Karena saya mau sholat. Mau nggak sholat? Mau nggak sholat? Baik, jawabnya pun ngoten nggih, sarang-sarang nggih. Kenapa sholat? Karena saya mau sholat. Kersa jawab ngoten? Coba sarang-sarang. Kenapa sholat? Dengan ucapan yang jujur, hati yang ikhlas, itu luar biasa, punya kekuatan pada diri. Jawab sekali lagi. Kenapa sholat? Kenapa puasa? Kenapa bekerja? Kenapa memilih pemimpin yang baik? Kenapa tidak berzina? Loh, kalau takut dosa bisa diampuni, betul kan? Ada nggak yang tahu bahwa berzina dosa tapi tetap saja melakukan? Banyak. Ketoi ahli neng masjid gitu, medalten masjid buatan ngetos kalau. Nah, ada nggak yang selingkuh? Nah, mestinya jawabnya kenapa tidak berzina? Karena saya tidak mau berzina. Coba jawab, kenapa tidak berzina? Itu luar biasa. Tapi yakinkah kita sekarang tidak berzina karena memang tidak mau berzina? Jangan-jangan karena tidak ada kesempatan. Alhamdulillahi. Seperti lagu koplo niku, aku mau telepon kamu wedi bojomu, aku mau ketemu kamu wedi bojomu, arep SMS kamu wedi bojomu. Ada nggak yang begitu? Takut dengan siapa dia? Bojone. Kalau nggak ada bojone, bablas deh. Alhamdulillahi. Astagfirullah Rabbal Baroya, Astagfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wazidni amalan solehah ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'ak syami wa daraji, akfataya cirotal alamin, ya uhailal judi wal karomi, ya uhailal judi wal karomi,
Bapak Ibu sekalian. Nah, pun nggih. Berarti setiap kita melakukan perintah Allah itu sebenarnya kebutuhan kita sendiri, betul? Tapi jenengan bayangke, diperintah ke dahar, kalian perintah ke sholat, semangat mana? Loh, mestinya sama, sama-sama perintah, betul? Diperintahkan sholat dengan diperintahkan makan, semangat mana? Nah, upayakan agar sama. Setuju ya? Sama juga semangat melaksanakan puasa, melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain. Nah, seandainya nanti untuk masuk ke materi intinya, saya harus mengantarkan ini dulu. Panjenengan ibu-ibu, wangsul dan ibu-ibu boleh nggih? Ya, bapak-bapak jawab juga boleh sambil merasakan bojone atus pundi enten lho. Bu, kalau disuruh suaminya bikinkan minum, bikinkan enggak? Bikinkan. Andaikan tidak bulan puasa, suami tidak sedang puasa, tidak disuruh suami bikinkan minum, bikinkan enggak, Bu? Pripun Pak, garwa jenengan Pak? Ya kadang. Ngono ta? Wis ngerti nggone to Pak? Cukup dewe. Ada nggak yang begitu? Tapi ada nggak yang tetap bikinkan walau nggak disuruh? Baik, saya beranggapan ibu-ibu di sini kalau nggak disuruh pun tetap bikinkan minum suaminya, karena insya Allah solehah calon penghuni surga. Amin. Nah, nanging kalau ibu-ibu sudah bikinkan minum, ditaruh di tempat biasanya suaminya minum, tapi sampai malam mau tidur kok nggak diminum suaminya, pripun jenengan? Cemberut, tersenyum, ikhlas, atau diminum sendiri? Nah, dengan diminum sendiri boleh, tetapi jenengan cemberut, ikhlas, atau ngomel? Pripun Pak? Ngomel. Oh Pak, sesuk ora tak gaweke kowe yang digaweke ora gawe minum ngentek-entek ini gula. Cobi. Padahal jenengan yang ikhlas ndamelke unjukan iku berpahala mboten? Berpahala. Kalau toh sampai malam nggak diminum suaminya mau tidur, ya diminum aja sendiri. Kan dapat dua toh, pahala dapat, minuman dapat gitu. Mboten sanggih ngomel, ngoten lho. Kata nggak wah ibu-ibu yang ngomel nih? Maka penghuni neraka itu banyaknya wanita. Tapi penghuni surga juga banyak wanita. Memang dunia ini penduduknya kata wanita. Jangan pula. Nah, mestinya berbuat ikhlas itu begitu. Leres nggih? Nah, maka kalau kita diingatkan satu peristiwa, Rasulullah SAW itu selalu menyuapi wanita Yahudi yang buta di tepi pasar itu. Dasar orang Yahudi buta, nggak tahu siapa yang datang, karena Rasul nggak cerita. Rasul menyuapi dengan kasih sayang, makanannya juga enak, lahap juga orang Yahudi itu. Tapi dasar orang Yahudi buta, nggak tahu siapa yang datang, malah ngomel. Muhammad itu katanya Rasul, tapi bohong dia, nggak mau peduli orang seperti saya ini. Padahal yang nyuapi siapa? Muhammad SAW. Betul? Nah, tapi Rasul diomel begitu, ikhlas tetap menyuapi atau nggak disuapi? Ikhlas tetap menyuapi. Cobi yang panjenengan sing nyuapi diomeli pripun? Oh, tak tabui. Ngapunten lho. Gitu? Nah, kenapa? Rasul tadi menyuapi tadi ingin sanjungan orang Yahudi itu atau karena ikhlas berbuat baik karena Allah? Nah, saat ini ibu-ibu, kalau niatnya bikinkan minum suaminya itu sekedar pengen diminum suaminya, atau ingin bahagiakan suaminya, ingin dapat balasan kasih sayang suaminya, atau karena berbuat baik karena Allah? Karena Allah, tenane. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau begitu gak usah ngomel Bu. Ngerti tak? Nggih Pak nggih. Karena saya kemarin, karena serius nih Bu, karena saya kemarin itu ada seorang bapak curhat ke saya sambil menangis seakan istrinya itu tukang ngomelnya bukan main, marah sampai anaknya dimarahi ibunya sampai keteren gitu ya, sampai anaknya itu kayak stres berat gitu. Nah, diingatkan suaminya tetap aja nekat. Nah, cari orang yang baik itu di dunia itu mudah, tapi orang taat itu susah. Betul betul. Nah,
untuk masuk materi ini sekali lagi, kira-kira kados pundi perilaku kita, hati kita? Apakah seikhlas yang Allah kehendaki dengan melaksanakan perintah Allah, kita sadar itu kebutuhan kita? Atau mungkin kadang masih ada yang membelenggu hati kita? Kira-kira beripun? Mestinya dulu kami sampaikan materi kan, materi yang pertama tentang ini ya, bahwa Rasul bersabda ya, inna fi jazatil mudghah, itu ada segumpal daging, kalau segumpal daging baik semua akan baik, kalau rusak semua rusak. Disebut apa niku? Hati atau fahiya qalb. Qalbu yang mana? Qalbu itu yang mana? Masih ingat? Tuturane sih kelingan kula. Qalbu itu hepar, liver atau otak? Nah, yang masih ingat otak. Ya, segumpal daging itu ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan. Ya, itu otak. Gunanya otak untuk apa? Berpikir. Orang itu sangat tergantung mindsetnya, cara mikirnya. Terus nggih? Kalau mikirnya baik semua akan baik, kalau mikirnya kacau semua kacau. Nah, perintah Allah itu kita pandang sebagai apa? Kalau dipandang sebagai kebutuhan, maka sungguh kita akan semangat melakukan. Bahkan kalau dulu kami sampaikan, ada tingkatan niat seseorang. Pertama karena beban, berat sekali diperintah, meningkat menjadi wajib. Beres? Tapi kadang hanya menggugurkan kewajiban. Nah, meningkat menjadi kebutuhan, akan baik lagi kalau bersyukur. Kita bisa ketemu Ramadan tahun ini bersyukur tidak? Banyak orang yang berdoa di awal bulan Rajab, Allahumma barik lana Rajaba wa sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sa'ban, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Tapi ada enggak yang sebelum Ramadan sudah meninggal? Banyak. Maka kita bersyukur bisa ketemu Ramadan, laksanakan dengan baik. Laras nggih? Kita bisa sholat dengan khusyuk, itu bersyukur. Ada enggak hari ini orang yang susah untuk sholat? Bukan karena tidak bisa, bukan karena tidak mau, tetapi ada yang menghalangi, melarang. Ada? Ada. Lah kalau sedang perang berpun, betul? Di Palestina, di Mesir, bahkan saya sering isi di Hong Kong. Kalau TKW kita itu ibu-ibu di sana dapat majikan yang kafir, yang tidak taat pada Allah, maka dia melarang TKW itu untuk sholat. Sampai kalau masuk rumahnya dioperasi dulu, kalau ada rukuh atau mekena yang putih itu dibuang sama majikannya. Sampai ada seorang TKW tanya ke saya, Ustadz, saya sekarang jarang sholat, padahal dia weton pondok dulunya, gitu. Nah, kenapa Bu? Ya karena dilarang oleh majikan saya. Lo masuk aja kamar tidur, lo gimana masuk kamar tidur mau sholat? Atau kamar tidurnya ada CCTV, ngerti CCTV? Kamera pengintai, kalau nanti dilihat sholat, besok diomeli seharian nggak diem-diem dia. Nah, memang wanita atau mereka nggak suka ngomel ternyata. Foto kalian Kediri, kinten-kinten. Nah, lah ya sudah, kalau begitu usahakan gimana caranya masuk kamar mandi atau apa sih? Nggak bisa Ustaz, gitu. Terus pertanyaannya gini, Ustaz, boleh nggak kalau saya sholatnya karena mungkin majikannya tidur, saya pura-pura tidur tapi sebenarnya saya sholat tinggal selimutan atau nih? Nah, tapi dirapel maghrib, isya, subuh, luhur, asar dados tunggal. Boleh nggak? Nah, timbang ora sholat. Nah, tapi di saat-saat masuk waktu sholat, niatkan dalam hati, hormati waktu, gitu. Disempurnakannya kalau kondisi terpaksa, seperti itu. Nah, kita sholat ada yang melarang tidak? Enggak. Kenapa enggak khusyuk? Ngertos? Kenapa tergesa-gesa? Nah, langkung-langkung, alhamdulillah ibu-ibu di sini semua pakai jilbab dengan rapi, cantik dan seterusnya itu. Bapak-bapak nutup aurat juga. Ada nggak orang yang dilarang menutup aurat? Ada di Perancis, gitu. Jenengan dukung putih bolanya Pak? Oh, Perancis harus kalah ya. Nah, mereka melarang wanita di sana pakai jilbab, nggak boleh, gitu. Jangankan di Perancis. Saya sebelum Ramadan misi di Bali. Saya kaget ketika teman-teman Bali mengatakan sekolah negeri di Bali yang muslimah, siswi kita itu tidak boleh pakai kerudung ke sekolah.
Kertas boten jenengan. Nah, dilarang karena pemimpinnya siapa? Agamanya napa? Ten Bali niku. Hindu kebanyakan melarang kita, melarang muslimah kita pakai kerudung. Lan jenengan dilarang pakai kerudung enggak di Kediri nih? Enggak. Aku ora tahu nganggo. Ngapunten yen sing boten ngangge. Gitu. Nah, semua kan tergantung cara pandangnya, cara mikirnya. Terus, nah, kalau dulu kami sampaikan jenis hati ada berapa? Ada 3. Pertama, kolbun salim, hati yang selamat, yang bersih, yang tunduk patuh pada Allah. Dia selalu berkata sami'na wa ta'na. Aku dengar ya Allah, aku taati Engkau. Kalau dimiliki oleh seorang hamba, dia akan taat. Dimiliki suami, dia akan setia. Nah, dimiliki teman, dia juga berkasih sayang. Dimiliki rakyat, masyarakat, dia akan ikut pemilu dengan baik, memilih yang mendukung tegaknya Islam dengan baik. Oke? Nah, tapi kalau nggak dikelola menjadi kolbun marid, hati yang sakit, hati yang tidak tahu lagi siapa Tuhannya, hati yang kadang berbuat baik, kadang berbuat jelek. Istilah yang lain STMJ, napa niku? Sholat terus, maksiat jalan. Di masjid kusuk seperti kiai, keluar masjid seperti gali, gabungan anak liar itu. Malaikat bingung nggak? Bocah ki piye gitu. Coba. Nah, sehingga nggak cetok. Maka kalau sakit hatinya segera diobati. Ada berapa tombol hati? 5. Masih kemudian nyanyi melih kerso. Nggih, monggo sareng-sareng mawon. Ageng Jawa napa Indonesia? Oh, sing Jawa niki mau sing Jawa. Nggih. Mari sareng-sareng. Sepindah napa? Maca Quran dan maknanya. Jenengan hafal Al-Fatihah? Coba jawab spontan. Kalau ada kata Maliki Yaumiddin, artinya apa? Oh, ada yang salah, ada yang benar, ada yang diem, tandanya ora dong. Malik niku napa? Penguasa. Yaum hari, din agama. Idiomnya menjadi penguasa hari agama ditegakkan atau penguasa hari pembalasan. Niku artosipun, maknanipun apa? Benjang kita dimintai tanggung jawab, dibalas oleh Allah tidak? Ya, kalau memahami ini di dunia berbuat baik apa enggak? Ya pasti. Kenapa tidak berbuat baik? Tidak paham makna yang dibaca. Yang ngapunten loh. Gitu. Nah, yang kedua, sholat wengi lakonono. Di dalam Ramadan ini barang siapa yang menegakkan malam dengan sholat malam di bulan Ramadan ini, maka seluruh dosanya diampuni dan seluruh amalannya dilipat gandakan. Pinten di Ramadan ini 70 kali. Kalau sholat jamaah pahalanya pinten 27. Niku kan di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan 27 kali 70. Semangat boten? Nah, mesti ngoten.
mari banyak amal. Bahkan yang dilakukan sunnah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan wajib di luar Ramadan. Nah itu yang perlu. Nah terutama sholat malam niku. Kaping 3 wong kang soleh kumpulono. Ojo cedak kebo gupak, ngertos? Jangan dekat kerbo yang kotor ini karena kotorannya jadi kotor walaupun bajunya bagus. Kalau Rasul ngendika jangan dekat orang yang sedang memandu besi. Kenapa? Kena apinya sakit. Kalau nggak kena apinya pun baunya juga nggak enak, betul? Tapi dekatlah orang yang menjual minyak wangi. Supaya apa? Ya kalau bisa beli. Ya kalau nggak bisa kena baunya sudah ikut wangi, betul? Walaupun tadi belum mandi. Nah, maka yang keempat napa? Kudu weteng ingkang luwe puasa. Alhamdulillah. Salah satu doa orang yang dikabulkan oleh Allah adalah puasa orang yang sedang puasa. Amin insyaallah. Ngoten nggih. Nah, atau makna yang lain jangan hidup itu hedonis. Napa hedonis? Keduniaan, gitu. Menggunakan slogan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Mbahnya apa? Kalau saya beli kaos di Joget dipakai anak saya, tulisannya kecil dimanja-manja, muda berfoya-foya, tua terlunta-lunta, mati masuk neraka. Kapokmu kapan? Naudzubillahi min dzalik. Nah, hidup kok foya-foya. Nah, yang terakhir napa niku? Zikir wangi ingkang suwi, zikron kasira. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sarang-sarang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bapak sekalian, kalau hati yang sakit nggak diobati, nanti menjadi kolbun mayit, hati yang mati, hati yang tidak tahu lagi siapa Tuhannya, hati yang tidak mau yang benar mana yang salah. Nah ini kesalahan manusia karena tidak memahami hal ini. Kalau kita ditanya siapa yang menciptakan alam semesta ini? Allah. Nah mestinya kita taat pada seluruh perintah Allah karena Allah yang punya, yang menciptakan, yang berhak mengaturnya. Leres? Tapi sudahkah kita selama ini menyatu dengan kehendak Allah? Dulu yang kami sampaikan begitu, gitu. Nah sekarang untuk melanjutkan pertanyaan tadi, nanti kembali ke sudahkah menyatu dengan kehendak Allah? Ngeten. Panjenengan sholat, kenapa sholat? Karena saya mau sholat. Ada perintah itu pasti, gitu. Dapat pahala itu mungkin mlebu surga insyaallah. Laras nggih. Tapi kalau tangkleti panjenengan cari apa sih dengan sholat? Pados nopo dengan sholat? Ridho Allah. Cukup dengan ridhonya? Ingin dapat pahala enggak? Untuk apa pahala? Masuk surga. Ngapain di surga? Enak. Terus cari apa di surga selain surga saja? Ridhonya tadi. Cukup sampai ridho? Nah ngeten, kalau cukup sampai ridho. Saya sekali lagi ilustrasi mawon, contoh mawon. Saya tanya ke ibu-ibu di Hongkong pas saya ngisi di sana. Bu, panjenengan ten Hongkong itu cari apa dari suaminya? Ridhonya apa? Loh kok ridhonya? Lah kalau saya nggak diridhoi, nggak ditandatangani surat saya kan nggak bisa berangkat. Ngeten toh? Sekarang kalau suaminya bilang, Bu, aku ridho we mangkat neng Hongkong. Ini suratnya tak tanda tangani. Neng yen wis neng Hongkong, aku nikah meneh. Mau nggak kira-kira? Boleh nggak? Enggak. Loh, terus ibu cari apa selain ridhonya? Ya cari suami itu sendiri, betul? Bapak Ibu, ngertos maksud kula? Yang harus dicari apa berarti dengan Allah?
Allah itu sendiri. Ketemulah Allah. Yarjuna liqa rabbihim. Terus, nah dalam surat, kalau singkat mawon nggih, itu untuk pengantar saya. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 5, kalian ingin bertemu dengan Allah, Allah akan menepati janjinya. Kalau kalian di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6, di antara kalian ada yang bersungguh-sungguh ingin ketemu Allah, maka Allah akan menemuinya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110, yarjuna liqa rabbihim. Barang siapa ingin bertemu Allah, ada syaratnya. Berapa syaratnya? 2. Nggih. Nah, napa syaratnya 2? Ada yang tahu? Kalau jawab, kalau selingi tembang boleh nggak ini? Do projanmo kawruhono syarat loro kanggo ngadep marang Gusti, tumindak laku utama andhedhasar iman mring Allah, tanpa putra, tanpa bapa, tanpa ibu, mangirani jagat raya ora ana kang madani. Sekeco mboten? Ning ampun bablas sari jenengan. Liar-liar bar sahur rong turu ngantuk ditembangke bablas nggih. Ngertos maknane? Ada 2 syarat menghadap Allah. Do prajanwa kawruhana syarat loro kanggo ngadep marang Gusti, sepindah tumindak laku tomo liripun akhlakul karimah, amalan solehah, beramal soleh. Terus nah amal soleh yang tadi lillah, amal soleh itu syaratnya ada 3, lillah, ma'allah, ilallah. Lillah niku napa? Untuk Allah, bukan untuk sanjungan suami, kata tadi ibu-ibu gitu, bukan untuk sanjungan orang, tapi untuk Allah. Puasa untuk siapa? Allah. Amal yang lain akan dilipatkan, bisa 10, bisa 70, bisa 700, tetapi puasa untukku, kata Allah. Berarti pahala puasa itu tak terbatas, tidak hitungan. Allah hitungan dengan kita enggak? Boten, gitu. Nah, kata syair niku, ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji maring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rino lan wengi tanpa pitungan, rino lan wengi tanpa pitungan. Selawat ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi aksyani wa daraji atfataya jirotal alamin ya uhelal diwal karomi ya uhelal diwal karomi. Nah, ampun hitungan kali Gusti Allah gitu. Allah nggak pernah hitung-hitungan dengan kita. Nah, amal soleh itu begitu, lillah, untuk Allah. Yang kedua, ma'allah. Napa ma'allah? Bersama Allah. Artosipun sedaya tata caranipun, tata caranya mengikuti perintah Allah, jangan melanggar gitu. Kalau beramal ikhlas napa mboten? Mengundat-undat napa mboten? Mboten gitu. Nah, terakhir ilallah, menuju Allah gitu. Nah, syarat kedua tadi untuk masuk ke surga, ketemu Allah, dapat ridhonya, adalah orang yang andhedhasar iman mering Allah,
sedaya menapa ingkang dipun tindakaken kanthi iman mring Allah, tidak menyekutukan Allah. Ngertos nggih? Ada nggak orang yang menyekutukan Allah? Contohnya pados dukun, ngerti ta? Nah, sama niku. Ya, diantaranya. Maka mari ikhlaskan begitu, nggih. Nah, sehingga nanti akan bisa ketemu Allah. Bagi orang-orang yang beramal soleh, Allah akan beri nikmat terbesar, yaitu surga. Dan tambahannya, apa tambahannya? Melihat Allah. Coba bayangkan, Nabi Musa ketika itu ingin ketemu Allah, bisa tidak? Enggak. Nabi Musa seakan, ya Allah, tunjukkan kepada kami engkau, agar umatku percaya. Karena umatnya tanya, Musa, jadi Gusti Allah, di Tuhanmu kok orang nengok, kok enggak muncul gitu. Akhirnya Musa seakan tanya, ya Allah, tunjukkan pada kami agar kami bisa menunjukkan pada umatku agar percaya pada engkau. Musa, kalau engkau bisa melihat gunung itu tetap pada tempatnya, engkau akan bisa melihat aku. Ternyata ketika Nabi Musa melihat gunung itu apa? Meletus. Mungkin gunung itu hanya dinampakkan sebagian kekuasaan Allah. Sudah begitu, maka nggak mampu kita di dunia. Kalau di surga nanti bisa. Nah, insya Allah tinggal kita melakukan amal soleh dan iman pada Allah. Karena ada Bapak Ibu, orang yang tidak akan ditemui oleh Allah, dilirik saja tidak di akhirat nanti, dosanya tidak diampuni, bahkan diazab oleh Allah. Siapa mereka? Para pendusta, menjual ayat dengan harga murah, dan mereka orang yang suka menyuap atau disuap. Hadisnya itu ngeten, golongan yang akan tidak ditolong oleh Allah, bahkan disiksa oleh Allah kalau memilih pemimpin karena materi. Kalau si pemimpin memberi uang misalnya, akan kupilih. Kalau nggak memberi uang, tidak aku pilih. Nah, enten boten sing ngoten. Naudzubillahi, yang pas pilihan legislatif riyen ngoten niku istighfar jenengan. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Bapak Ibu, nah maka nanti pas pemilihan presiden ampun ngoten nggih. Saya dulu. Nah, monggo pilihannya terserah jenengan. Ning kula matur segede, boleh saya beberapa hari yang lalu ngisi di Masjid Kampus UGM. Selesai ngisi ceramah di sana, ada takmirnya ternyata pengurus TPS. Napa namanya Pak? KPPS nggih. Nah, dia cerita nyun sewu ini pas pilihan legislatif dulu, maaf nih, orang-orang Nasrani tidak semangat milih, bahkan banyak yang golput, tapi pilpres tidak. Mereka semangat sekali untuk memilih, bahkan menuntut supaya dapat memilih. Ada apa di balik itu? Ada kepentingan nggak kira-kira? Nah, kalau umat Islam nggak memilih, kalau yang jadi orang-orang yang tidak sesuai apa yang Allah kehendaki, artinya tidak taat pada Allah, tidak mengajak untuk taat pada Allah, seperti kasus di Perancis, di Bali dan seterusnya, kados pundi? Kita ikut rugi nggak? Rugi. Pramila ampun golput. Ngoten nggih. Mereka di gereja-gereja didengungkan supaya memilih calon tertentu. Kita di masjid kadang dilarang. Pramila kula mboten kampanye niki. Ngertos? Lah ampun jenengan sing ngertos. Wong cerdas pun ngertos sing dipilih Pak Bas iki sapa ngerti niku. Nah, Bapak Ibu, ngoten nggih. Nah, sehingga bagaimana kita agar bisa ketemu Allah? Syaratnya apa mau? Amal soleh dan beriman, tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Leres? Baik, kalau tangleti dari tiga niki panjenengan kira-kira pengen yang mana? Kolbun salim, kolbun marid, napa kolbun mayit? Kolbun salim. Nah, kalau kolbun salim kalau lewati beberapa hal niki. Nggih, kalau lewati niki sampun nate. Nah, yap. Allah mendikakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang mengotori jiwa itu. Bapak Ibu, gesang mekaten pilihan.
kita milih mau taat atau tidak, Allah rugi tidak? Enggak. Kita mau menyucikan jiwa kita atau mengotori jiwa kita, Allah rugi tidak? Tidak. Kita yang butuh itu. Nah, tapi banyak orang yang sering menutupi hatinya. Apa yang sering menutupi hati manusia? Sehingga tidak menyatu dengan kehendak Allah, tidak taat pada Allah. Ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya atau dalam hadis dulu. Rasul bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat bentuk tubuhmu, tidak melihat derajat pangkatmu, jabatanmu, tidak, dan tidak pula melihat ketampananmu atau kecantikanmu, tidak, tapi yang dilihat oleh Allah hatimu. Nah, lantas hati mana yang akan membawa kemanfaatan sehingga Allah akan mau menemui kita di surga nanti? Nah, ternyata banyak orang yang lupa dengan itu sehingga membelenggu hatinya dengan perilaku yang berlebih-lebihan. Sebagaimana Allah firmankan, tidak ada doa mereka kecuali ucapan selain ucapan Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabit aqdamana wansuna alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Israf niku apa? Berlebih-lebihan. Yang sering menutupi hati manusia karena sering manusia berlaku berlebih-lebihan. Berlebihan dalam hal apa? Sepindah pangandikan. Kadang bicaranya kebohongan pun diucapkan. Ada nggak yang begitu? Ada. Agar lawan bicaranya senang, kadang dicampur dengan bohong. Itu akhirnya hatinya tertutup, seakan tidak sadar bahwa itu salah. Yang kedua, berlebihan di dalam memandang, sehingga tidak tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Maaf, aurat lawan jenis bukan muhrimnya pun dilihat tanpa merasa berdosa. Naudzubillahi min dzalik. Itu yang berlebihan memandang. Berlebihan dalam bergaul, tidak tahu batas pergaulan, pacaran, selingkuh, berzina pun dilakukan. Ngapunten. Nah, berlebihan yang lain, berlebihan di dalam makan, sehingga bukan miliknya dimakan. Istilah pemborong, semen saja dimakan. Yang ten sekolah nopo? Spidol. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya ya korupsi dilakukan. Kenapa sih? Bapak sekalian, nah, mungkin orang ini tidak menyadari bahwa Allah yang mestinya ditaati, karena yang menciptakan alam semesta ini. Bapak sekalian, nah, untuk menguatkan hal ini, mari kita coba bersama-sama fahamkan dalam diri. Ada satu firman yang kita sudah memahaminya. Hafal firman ini? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali sinten? Orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, yang tadi saya sudah matur. Ya, nah, benar-benar itu artinya pasti manusia itu rugi, kecuali orang yang mau beriman dan beramal soleh, yang akan nanti Allah temui di surga nanti. Dan kata dan itu artinya apa? Artinya apa? Harus dua-duanya. A dan B benar-benar jika dua-duanya benar. Nah, dan mereka mau menasihati supaya menaati kebenaran. Ini kalau tangleti, panjenengan pernah minta nasihat enggak? Dateng garwo. Pernah, Pak, mbok aku dinasihati, Pak. Pernah, Bu? Oh, dinasihati kadang ragelem. Bapak-bapak pernah juga nggak minta nasihat pada istrinya? Oh, ibu pun jawab enggak, Pak. Berarti kita tahu ini. Nah, padahal kewajiban sama muslim itu ada 5. Kalau bersin jawab, kalau salam jawab, gitu. Kalau sakit tengok, kalau meninggal dunia antarkan, kalau minta nasihat nasihatilah. Tapi yang kelima ini jarang digunakan. Nggih. Nah, coba mungkin kundur yang beriki minta nasihat, terutama pada suami istri, karena orang yang tahu persis kita itu suami istri kita. Betul betul.
kula ten mriki ketok apik ning jenengan dereng tangket garwa kula ta. Nah, yen pengen ngertos kula apik napa mboten niku tanglet bojo kula. Nggih ta? Biasane niku mubalik kuwi ning jaba, wah ketoke apik. Ning omahe urung mesti. Nggih ta? Nah, urung mesti maksud kula niku. Jenenge urung iki kaya dukun iki lho. Dukun iki terkenale ning luar daerah. Ning tanggane ora. Ora kabeh wong dukun yang tanggane. Nggih ta? Ngerti kelakuane kok. Mulai pengen ngertos kita baik apa enggak, tanya suami istri kita atau anak-anak kita. Kalau baik, tenang-tenang baik, betul? Insya Allah. Nah, maka harus saling nasihati. Yang berikutnya harus nasihati dalam kesabaran. Selain kebenaran, kesabaran. Kenapa? Ngeten, kalau nasihat-nasihat dalam kebenaran itu ya nasihat agama, adinu nasihat dan seterusnya itu. Tapi kalau dalam kesabaran, agar orang miskin tetap sabar dalam kemiskinan, cukup dinasihati atau diberi bantuan. Kalau saya maknai, ya iman dan amal soleh itu bentuk afiliasi kebergabungan dengan Islam. Nasihat dalam kebenaran itu bentuk partisipasi. Nasihat dalam kesabaran bentuk kontribusi. Bapak sekalian, ketika Allah berfirman atas nama waktu, wal asri, wa duha, wal lail, wasam, wal fajr, maka berikutnya mengandung makna yang mendalam. Kenapa? Hakikat waktu ada 3. Pertama, waktu itu tunggal. Otak kita kalau bicara tentang waktu, satuan waktu terkecil apa? Detik. Itu hanya bisa beri satu hal. Kalau nggak taat berarti maksiat. Padahal Allah mencabut nyawa kita nanti lebih cepat dari satuan waktu terkecil. Ya. Nah, saat apa kita dalam meninggal? Saat taat atau bermaksiat? Kalau taat husnul khotimah, dalam maksiat su'ul khotimah. Ini kalau tangletin jenengan. Mati itu bisa diajukan atau bisa diundurkan? Nggak bisa. Yakin? Terus kenapa mati? Sudah takdir. Wa makana linafsin angtamuta ila bidinillahi kitabamu ajalah. Semua di dunia tidak akan mati kecuali atas izin Allah yang telah ditentukan waktunya. Menentukan waktunya siapa? Allah. Bisakah mengajukan mundurkan? Nggak bisa. Terus menjawab, mati ada sebabnya tidak? Jawab tegas, mati ada sebabnya tidak. Kalau ada, tunjukkan ke saya apa sebab kematian. Bon, jangan sebut sakit, kecelakaan dan seterusnya, itu sebab kematian. Kalau ada yang menolak satu aja teorinya dengan gagal. Kalau sakit penyebab kematian, ada nggak orang yang sakit sampai keluarganya bosan ngurus gak mati-mati? Nenek wis tua gak mati-mati. Saya pernah ngisi di rumah sakit Bontang. Ada perawat yang ceritanya tadi. Betul Pak, loh kok betul? Ada orang yang tua betul, itu sudah sakit tua. Sudahlah, bawa pulang aja. Dibawa pulang oleh keluarganya. Ternyata seminggu kemudian datang lagi. Loh kok datang lagi? Kok orang mati gitu. Masya Allah. Kecelakaan sebab kematian, terus mati. Kecelakaan itu sebab kematian atau peristiwa menjelang kematian? Peristiwa menjelang kematian. Andaikan beliau tidur saatnya mati, mati nggak? Apakah tidur penyebab kematian? Enggak. Kalau tidur penyebab kematian, yakin panjenengan nggak berani tidur. Nanti dulu mati nggak jadi gitu. Nggak ada. Ada nggak meninggal saat tenis, saat haji, saat umroh, saat puasa? Apakah semua itu penyebab kematian? Bukan. Tapi ada nggak meninggal saat berzina? Siapa? Saya kan tinggal di Jogja. Ada KR, berita di KR Kedutaan Rakyat Jogja itu, anggota DPRD Kabupaten Sragen meninggal di sebuah hotel di Tawangmangu, padahal dia sedang selingkuh dengan wanita simpanannya, padahal bulan depannya dia akan berangkat haji. Masya Allah, namanya zina wada. Zina terakhir, zina perpisahan gitu loh. Lah besok mau tobat naik haji, lah belum mati, belum haji sudah meninggal. Naudzubillahi, nggak ada sebab kematian. Tapi sabilul maut, jalan menuju kematian harus kita pilih. Jalan menuju kematian harus kita pilih. Wala tamutuna
illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka tolong jangan pernah melanggar aturan Allah. Berarti kan boten taat niku. Nah, yang kedua, hakikat waktu itu tidak bisa diganti. Bisakah kita kembali ke 1 menit yang lalu? Nggak bisa. Betul? Nah, kalau nggak kita pakai, orang lain pakai, kita kalah dengan mereka. Hakikat waktu ketiga, waktu terus berjalan. Bisakah kita menghentikan waktu? Tidak bisa. Betul? Nah, waktu kita gunakan atau enggak, tetap berjalan enggak? Iya, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kita kuatkan kan ini, sehingga ada sebuah renungan seseorang yang menyadari waktu terus berjalan. Tulisan ini terpampang di satu daerah pemakaman, ditulis orang yang akan meninggal dunia. Ketika akhirnya beliau meninggal dunia, diabadikanlah tulisan ini di daerah pemakamannya. Dia menyadari sekali tentang perjalanan waktu. Dia juduli Hasrat untuk Berubah. Monggo panjenengan agak konsentrasi ke sini. Saya akan tuntun untuk masuk ke intinya. Ketika aku masih muda dan bebas berkhayal, aku bermimpi ingin mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, ku dapati dunia tak kunjung berubah. Maka cita-cita itu pun agak ku persempit. Lalu kuputuskan hanya untuk mengubah negeriku. Namun tampaknya hasrat itu pun tiada hasil. Tatkala usiaku makin senja, dengan semangatku yang hanya tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku, orang-orang yang paling dekat denganku. Sayangnya mereka pun tak mau diubah. Kini sementara aku berbaring menunggu ajal menjelang, tiba-tiba ku sadari, andaikan yang pertama-tama ku ubah diriku sendiri, maka dengan jadikan diriku sebagai teladan, mungkin aku bisa mengubah keluargaku. Lalu berkat inspirasi dan dorongan mereka, bisa jadi aku pun bisa memperbaiki negeriku. Kemudian siapa tahu aku bahkan bisa mengubah dunia. Bapak sekalian, apakah kita berubah menunggu ajal menjelang? Jawab. Apakah kita mau berubah menunggu ajal menjelang? Tidak. Kalau mau, mari sekarang juga. Bapak sekalian, mari konsentrasikan kembali. Kalau kita ingin mau berubah, saya memandunya. Mari kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah jiwa keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Bapak sekalian, tidak ada artinya reformasi di Indonesia ini. Tidak ada gunanya pemilu presiden nanti. Tidak ada artinya kalau sekedar ganti orang, ganti pemimpin, sedang jiwa mereka tidak mau berubah. Dan tidak ada gunanya pengajian ini terus kita lakukan di tempat ini tiap hari Ahad ini. Tidak ada gunanya. Tidak akan ada perubahan apapun di rumah tangga masing-masing, di Kediri dan di dunia ini, kalau kita yang hadir di ruangan ini tidak mau berubah dari jiwa kita sendiri. Bapak sekalian, tolong jawab dengan sungguh-sungguh. Sanggupkah berubah menuju keridhaan Allah? Yang tegas, sanggupkah untuk berubah menuju keridhaan Allah? Mari, Allah sendiri menegaskan di dalam firman-Nya. Dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih, para nabi, rasul, orang-orang beriman, apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka tersungkur dengan bersujud dan menangis di hadapan Allah. Bapak Ibu sekalian, dalam duduk yang baik, tarik nafas yang dalam, longgarkan dada masing-masing, arahkan pandangan ke hati masing-masing. Coba rasakan, pernah terjadi satu peristiwa di zaman Rasul ketika adzan subuh dikumandangkan oleh Bilal.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah SAW biasanya hadir ke masjid sebelum adzan subuh dikumandangkan. Tapi sampai pagi itu, selesai adzan subuh pun Rasul belum hadir ke masjid. Coba rasakan, ada apa dengan Rasulullah? Para sahabat khawatir dengan keadaan Rasul. Jangan-jangan terjadi satu peristiwa pada Rasulullah. Akhirnya ada seorang sahabat memberanikan diri menengok apa yang terjadi dengan Rasul di rumahnya. Ternyata didapati Rasulullah sedang menangis tersudu-sudu di atas tempat sujudnya. Kenapa Rasul menangis? Sahabat pun larut dalam isak tangis Rasul itu. Sahabat terus bertanya, "Ya Rasul, mengapa engkau menangis seperti ini? Engkau adalah orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Mengapa engkau harus menangis seperti ini ya Rasulullah? Apa yang mengganggu jiwamu? Apa yang menyentuh hatimu sehingga engkau harus menangis seperti ini ya Rasulullah?" Rasul tentu dengan terbata-bata menjawab, "Wahai sahabat, ketahuilah, menjelang subuh aku baru saja menerima firman Allah. Aku sangat paham dengan firman itu. Aku menangis karena aku paham dan aku khawatir kalau umatku tidak memahaminya sehingga banyak yang melanggar ayat-ayat Allah." Bapak-Ibu sekalian, coba rasakan. Mungkin di antara kita yang ditangisi oleh Rasul itu, berapa banyak firman Allah yang kita belum paham, berapa banyak ayat-ayat Allah yang kita langgar selama ini. Ketika Allah perintahkan kita untuk berbakti pada orang tua, kenapa ada yang durhaka pada orang tua? Ketika diperintahkan untuk taat jujur pada Allah, kenapa ada yang bermaksiat bahkan berbohong? Ketika diperintahkan wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dengan berjamaah dan jangan bercerai-berai, kenapa ada yang permusuhan, percekcokan di antara kita? Bapak sekalian, bersifat pada Allah. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Kita yang ditangisi Rasul itu, Bapak Ibu sekalian. Sahabat terus mendesak Rasul, "Ya Rasul, ayat apa yang diturunkan Allah padamu sehingga engkau harus menangis seperti ini ya Rasulullah?" Akhirnya Rasul pun membacakan firman yang baru saja diterimanya itu. Mari persiapkan diri. Rasul mendapatkan firman ini dengan menangis karena faham. Bagaimana dengan kita? Inilah firman yang Rasul maksudkan itu. السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang berakal. Bapak sekalian, ayat inilah yang menyebabkan Rasul menangis, karena Rasul sangat paham dengan firman ini. Ayat ini menjelaskan pada kita, Allah lah sang pencipta alam semesta ini, langit dan bumi ini.
maka Allah sang pemilik alam semesta ini. Maka Allah pula yang berhak mengatur alam semesta ini. Coba bayangkan, Bapak Ibu, kalau kita punya kamar pribadi, kita yang tidak mengaturnya. Kalau orang tak diundang datang merusak mencuri, kita usir dia. Bahkan kalau dia mencuri, kita panggilkan polisi untuk dibawa ke penjara. Bapak Ibu sekalian, sadarkan dalam hati, pahamkan dalam diri, kita tinggal di bumi milik Allah. Bumi ini milik Allah. Tetapi mengapa ada yang tinggal di bumi Allah durhaka pada orang tuanya? Mengapa tinggal di bumi Allah suka bermaksiat di bumi Allah? Mengapa tinggal di bumi Allah tidak mau taat pada Allah? Bapak Ibu sekalian, kalau Allah tega dengan perilaku kita yang salah itu, maka Allah akan mengusir kita semua dari bumi ini dan memanggilkan malaikat yang dibawa ke penjara nerakanya Allah. Astagfirullahaladzim. Paham dalam diri, Allah yang menciptakan alam semesta ini, maka Allah sang pemiliknya dan berhak mengaturnya. Tetapi mengapa ada orang yang tidak taat pada Allah? Astagfirullahaladzim. Bapak sekalian, hanya orang berakal yang paham terhadap semua itu. Siapa mereka? Lihat, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dalam keadaan berbaring. Dia terus berzikir dengan kecerdasan spiritualnya, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dengan rasionya, kecerdasan intelektualnya. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Dengan rasa kecerdasan emosinya. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak punya keseimbangan kecerdasan intelektual, emosi dan spiritual kita, sehingga lahirlah orang-orang yang rasionalis, moralis, egois, sosialis, bahkan teroris. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah. Kalau kita tidak punya kecerdasan hati, sehingga banyak melanggar aturan Allah. Bapak Ibu sekalian, betapapun kotornya hati kita, tidak mengganggu kesucian Allah, maka bertasbihlah kepada Allah. Subhanallah. Sekali lagi, Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah, maka berilah kami dari siksa api neraka-Mu. Bapak sekalian, betapapun kotornya hati kita, tidak mengganggu kesucian Allah. Terus mohonlah pada Allah agar jiwa kita, hati kita disucikan oleh Allah, sehingga mau menyatu dengan kehendak Allah. Ya Allah, aku hamba-Mu, aku tunduk patuh padamu, aku hadir menghadap-Mu ya Allah. Mohon bimbing kami ya Allah, agar hati ini selalu menyatu dengan kehendak-Mu, sehingga tidak ada yang aku lakukan kecuali kehendak-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Bapak sekalian, Allah yang melahirkan kita, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah pula yang berhak mengaturnya. Para ilmuwan hanya bisa mengamati, meneliti, merumuskan, bukan menciptakan. Allah yang menciptakan semua itu. Inilah kenyataannya dalam penciptaan langit dan bumi. Sepanjang zaman, manusia selalu ingin tahu bagaimana alam semesta tak bertepi ini berawal. Kemana ia menuju? Bagaimana hukum yang menjaga tatanan dan keseimbangannya bekerja? Selama ratusan tahun, para ilmuwan dan pemikir telah melakukan banyak penelitian tentang hal ini dan memunculkan sedikit sekali teori. Gagasan yang umum di abad ke-19 adalah alam semesta merupakan kumpulan materi dengan ukuran tak hingga yang telah ada sejak dahulu kala dan akan terus ada selamanya. Inilah kenyataannya Bapak. Allah yang menciptakan semua ini. Para ilmuwan hanya merumuskan, karena alam semesta ini tercipta sebelum para ilmuwan terlahir ke bumi. Tapi sayang, ada seorang ilmuwan dengan sombong mengatakan bumi ini statis, diam, seakan ada dengan diri sendiri, sehingga dia tidak mengakui adanya sang pencipta alam semesta ini. Dialah Einstein dengan teori relativitas statisnya. Tetapi teori Einstein itu disanggah seorang ilmuwan muda di zamannya, Hubble. Hubble mengatakan tidak, alam semesta ini tidak diam, bumi ini tidak diam.
Bahkan jagat raya tidak diam, tetapi semuanya bergerak. Bintang dan galaksi bergerak tak hanya menjauhi kita, tapi juga menjauhi satu sama lain. Satu-satunya yang dapat disimpulkan dari suatu alam semesta di mana segala sesuatu yang bergerak menjauhi satu sama lain adalah ia terus-menerus mengembang. Agar lebih mudah difahami, alam semesta dapat diumpamakan sebagai permukaan balon yang sedang mengembang. Sebagaimana titik-titik di permukaan balon yang bergerak menjauhi satu sama lain ketika balon membesar, benda-benda di ruang angkasa juga bergerak menjauhi satu sama lain. Kenyataannya Bapak Ibu, semuanya bergerak, tidak ada yang berhenti. Atas dasar inilah Einstein mengatakan, dosa terbesar saya mengatakan bumi ini statis. Akhirnya dia sadar bahwa ada pencipta alam semesta ini, tentu Allah. Dan akhirnya Einstein mengatakan ilmu pengetahuan dengan agama harus bersatu, kalau tidak akan buta atau salah satunya. Bapak Ibu, dan akhirnya semua ilmuwan menyadari tentang teori penciptaan alam semesta, yang semula dari satu materi menjadilah tata surya yang ada sampai detik ini. Dan teori itulah yang dikenal dengan teori Big Bang. Teori Big Bang menunjukkan semua benda di alam semesta pada awalnya adalah satu wujud dan kemudian terpisah-pisah. Kenyataan ini yang dikemukakan oleh teori Big Bang sekali lagi telah dinyatakan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu saat manusia memiliki pengetahuan terbatas tentang alam semesta. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Ini diartikan bahwa keseluruhan materi diciptakan melalui Big Bang atau ledakan raksasa dari satu titik tunggal dan membentuk alam semesta kini dengan cara pemisahan satu dari yang lain. Inilah kenyataannya Bapak Ibu. Teori Big Bang bentukan yang dahsyat itu tidak seperti biasanya. Ledakan biasanya menghasilkan sebuah kehancuran, ketidakteraturan. Tetapi dengan teori Big Bang lahirlah keteraturan. Bumi, bulan, matahari semua pada orbitnya. Tolong jawab, apakah semua itu kebetulan? Jawab, apakah semua itu kebetulan? Tidak. Lihat, menyimpulkan bahwa ada campur tangan cerdas di balik ledakan ini, dan segala serpihan yang berhamburan akibat ledakan ini telah digerakkan secara sangat terkendali. Subhanallah. Subhanallah. Tidak ada keraguan jika suatu tatanan sempurna muncul melalui suatu ledakan, maka harus diakui bahwa campur tangan pencipta berperan di setiap saat dalam ledakan ini. Allah yang melakukan semua itu Bapak Ibu. Tapi untuk apa Allah menunjukkan semua ini pada kita? Pada saat ini pun kita memahaminya. Kenapa ditunjukkan oleh Allah pada kita? 14 abad yang lalu Allah telah berfirman, buka mata hati kita. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup? Maka mengapa mereka tidak mau beriman pada Allah? Maka mengapakah mereka tiada juga beriman pada Allah? Bapak Ibu Saudara, tolong rasakan dalam diri. Sekarang tarik nafas yang dalam, renungkan dalam hati. Dengan perilaku kita seperti ini, yang selama ini dalam bekerja, dalam beribadah, dalam berumah tangga, dalam komunikasi suami istri, dari lisannya, matanya, dari tangannya, dari apapun, coba rasakan. Kalau perilaku kita masih seperti itu, mungkin ada kesalahan di dalamnya. Jawab sekarang, jawab dalam hati. Kalau perilaku kita kadang masih melanggar aturan Allah seperti itu, pantaskah kita disebut sebagai orang yang beriman? Astagfirullahaladzim. Allah sering menegaskan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Al-ayat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu-ragu. Bapak Ibu Saudara,
Rasakan dalam diri. Kenapa kadang ada keraguan di hati kita untuk taat pada Allah? Kenapa ada keraguan kita untuk setia dengan suami istri yang dijodohkan oleh Allah? Kenapa kita ragu-ragu untuk berbakti dengan baik pada orang tua kita? Kenapa kikir? Kenapa ragu-ragu untuk menyatu dengan kehendak Allah? Kenapa ragu-ragu untuk memakai pakaian yang Islam yang menutup aurat dengan baik? Kenapa ragu-ragu untuk berkata jujur, untuk taat kepada Allah? Bapak Ibu Saudara, kalau masih saja ada keraguan di hati kita untuk menyatu dengan kehendak Allah, bukti mana lagi yang kita perlukan? Inikah yang kita perlukan? Terdapat sekitar 250 miliar bintang dalam galaksi yang sakti. Matahari kita hanya salah satunya. Dengan kata lain, masih terdapat banyak bintang menjaga kerajaan milik pada butiran pasir di seluruh pantai di bumi. Allahu Akbar. Dengan sekali kita hanya salah satu butiran pasir ini. Allahu Akbar. Dunia tempat tinggal kita tidaklah lebih besar dari sebesar pasir tersebut. Allahu Akbar. Sedangkan manusia, makhluk kecil penghuni bumi, ia bukanlah apa-apa di dalam jagat raya yang luas ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Galaksi, diameter galaksi, Bapak Ibu sekalian, ditempuh dengan cahaya selama 100.000 tahun. Di dalamnya terdapat 250 miliar benda-benda sebesar matahari. Matahari kita besarnya 300 kali bumi yang kita huni. Coba bayangkan, kecepatan cahaya ditempuh dengan satu detik, kecepatan cahaya menempuh 300 km. Coba bayangkan, diameter galaksi ini ditempuh dengan cahaya selama 100.000 tahun. Pada satu detik cahaya menempuh 300.000 km. Sungguh besar ciptaan Allah. Takbir, Allahu Akbar. Sekali lagi, takbir, Allahu Akbar. Bapak sekalian, coba rasakan dalam diri, pahamkan dalam hati. Kita manusia kecil yang tinggal di bumi. Bumi ini kecil dibandingkan seluruh galaksi. Satu galaksi memuat 250 miliar benda-benda secara matahari. Matahari kita besarnya 300 kali bumi yang kita huni. Coba bayangkan, bumi ini kecil dibandingkan seluruh galaksi. Dan di bumi pun kita tinggal di ruangan di masjid ini. Ruangan ini sangat kecil dibandingkan seluruh bumi. Bahkan ruangan ini sangat kecil dibandingkan seluruh galaksi. Dan kita pun masing-masing di ruangan ini, di masjid ini kecil dibandingkan seluruh isi ruangan. Maka sungguh kita kecil dibandingkan seluruh bumi. Dan kita sangat-sangat kecil dibandingkan seluruh galaksi. Padahal Allah yang menciptakan galaksi, Bapak Ibu. Sungguh Allah Maha Besar, manusia kecil. Sekali lagi, takbir, Allahu Akbar. Allah lah yang menjadikan langit tanpa tiang sebagaimana kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Bapak Ibu, Allah mengatur urusan makhluknya. Allah tidak pernah mengantuk apalagi tidur, tidak. Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Yarjuna liqa rabbihim. Kita akan dipanggil oleh Allah. Tapi dengan hati apa kita nanti menghadap Allah? Apakah kita menghadap Allah dengan hati yang sakit, yang mati, yang kotor? Tidak. Karena Allah tidak mau menerima hati yang seperti itu. Allah sudah menegaskan dalam firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-Ku dan masuklah ke dalam surgaku. Bapak Ibu Saudara, mari mohon pada Allah. Ya Allah, aku ridho, aku mohon ridho-Mu ya Allah. Ya Allah,
Aku senang kalau Engkau meridhoi apa yang aku lakukan. Ya Allah, aku akan senang kalau Engkau ridhoi apa yang aku lakukan selama ini. Ya Allah, bimbing kami agar kami selalu dalam keridhaan-Mu. Ya Allah, ridhoi kami masuk ke dalam jamaah-Mu yang berbakti. Ridhoi kami ya Allah masuk ke dalam surga-Mu. Namun pantaskah Bapak Ibu Saudara, sanjungan dan ridho itu atau surga itu untuk kita yang kadang masih ada keraguan untuk taat menyatu dengan kehendak Allah? Pantaskah semua itu, sanjungan itu untuk kita yang kadang ragu-ragu untuk membina keluarga yang taat pada Allah? Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada ragu-ragu, bukti mana lagi yang diperlukan? Ini hanya diperlukan black hole. Hasil foto telepon infrared Chandra tahun 2002. Kepadatan massa black hole 2,6 juta kali matahari. Ini the black hole. Jaraknya 26.000 tahun cahaya dari bumi. Mungkin bumi kita sekitar sini, Bapak Ibu. Terdapat 250 miliar bintang dalam satu galaksi yang semuanya tawaf, semuanya berputar. Coba pahami, bumi berputar mengelilingi matahari berlawan arah jarum jam, bulan berputar mengelilingi bumi berlawan arah jarum jam, bahkan matahari berputar mengelilingi pusat orbitnya yang dikenal dengan the black hole tadi berlawan arah jarum jam. Semua tidak ada yang membantah. Coba bayangkan, andaikan bumi bergeser sedikit saja dari orbitnya, lihat, andaikan bumi bergeser sedikit saja dari orbitnya, apa yang terjadi dengan alam semesta ini? Hancurlah alam semesta ini. Bapak Ibu, paham keadaan diri? Itulah yang dikenal dengan makrokosmos. Alam jagat raya ini tunduk patuh pada Allah, tidak ada yang membantah. Bahkan Bapak Ibu, baju yang kita pakai ini ada elektron-elektron yang berputar mengelilingi inti elektron atau proton itu berlawan arah jarum jam. Karpet yang kita duduki ini ada elektron yang berputar mengelilingi inti elektron atau proton berlawan arah jarum jam. Itulah mikrokosmos. Bahkan lihat ke depan, lihat sperma ketika membuat sel telur dia harus berputar 7 kali berlawan arah jarum jam. Kalau mampu maka terjadilah pembuahan janin dan kita terlahir ke bumi. Maka bertasbihlah kepada Allah. Subhanallah. Sekali lagi, Subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah yang menjalankan sperma berputar 7 kali mengelilingi sel telur sehingga terjadi pembuahan janin dan kami lahir ke bumimu ya Allah. Subhanallah. Bukti mana lagi yang Bapak Ibu perlukan? Makrokosmos tunduk patuh pada Allah, mikrokosmos tunduk patuh pada Allah. Kalau semuanya tunduk patuh pada Allah, tinggal satu pertanyaannya, bagaimana spiritualitas kosmos hati manusia? Kemana hati manusia mengorbit? Aturan siapa yang diikuti manusia? Kemana arah kiblat umat Islam diarahkan di bumi? Ada apa dengan bumi? Lihat, ada apa dengan bumi? Dekat di bumi, ada apa di bumi? Ada Masjidil Haram. Ada apa dengan Masjidil Haram? Ada Ka'bah. Ada apa dengan Ka'bah? Ada apa dengan Ka'bah? Semuanya tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Aku tidak mempersekutukan Engkau dengan yang lainnya ya Allah. Tidak ada daya kekuatan melainkan dari-Mu ya Allah. Bapak Ibu Saudara, semua orang yang haji atau umroh wajib tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali berlawan arah jarum jam, persis dengan tawafnya bumi, bulan, matahari, sperma, elektron, semuanya tidak membantah, tunduk patuh pada Allah. Coba bayangkan, kalau bumi bergeser sedikit saja dari orbitnya, maka hancur alam semesta ini. Bagaimana dengan hati manusia? Kalau hati manusia bergeser sedikit saja dari aturan Allah, maka matilah jiwa manusia. Tawaf alam semesta. Allah berfirman,
bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada suatu pun di dunia ini melainkan semuanya bertasbih dengan memujinya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mari bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak sekalian, coba rasakan, pahamkan dalam diri. Nasi yang sering kita makan tumbuh dari padi yang bertasbih pada Allah. Daging yang kita makan tumbuh dari binatang yang bertasbih pada Allah. Kita bisa terlahir ke bumi ini karena sperma sel telur bertasbih kepada Allah. Kita masih bisa hidup di dunia ini karena bulan, bumi, matahari bertasbih pada Allah. Tetapi sayang, kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Bapak sekalian, tolong tarik nafas yang dalam, longgarkan dada, sesekali pejamkan mata, tutup lisan masing-masing, arahkan pandangan ke hati masing-masing. Jawab jujur dalam hati. Untuk apa mulut kita selama ini? Apakah mulut selama ini untuk bertasbih memuji nama Allah, berkata jujur, menyejukkan hati suami, istri, anak, orang tua, dan saudara-saudara kita? Ataukah dari mulut ini pernah berkata bohong, marah-marah, menyakiti hati orang lain, bahkan menyakiti hati ibu kita sendiri? Astagfirullah. Untuk apa mata ini? Apakah mata ini terus membaca Quran, memahami kebenaran dari Allah? Atau dari mata ini pernah melihat aurat lawan jenis bukan muhrimnya tanpa merasa berdosa? Astagfirullah. Untuk apa tangan ini? Apakah terampil membantu, bekerja, berkarya? Atau dari tangan ini pernah mengambil bukan miliknya, bahkan memegang yang dilarang? Astagfirullah. Untuk apa tubuh ini? Apakah ditutup dengan baik? Tapi mengapa kadang kita membuka aurat kita di hadapan orang lain yang bukan muhrim kita? Untuk apa pikiran kita? Mengapa berpikir negatif? Untuk apa hati ini? Untuk apa kaki ini? Apakah rajin menuju masjid beribadah menolong orang lain bekerja? Bapak saudara, mengampun pada Allah kalau selama ini kita kurang bertasbih pada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sekarang Bapak Ibu saudara lihat ke depan, sekali lagi lihat. Saya hanya membacakan sekali lagi untuk menguatkan. Bapak Ibu jawab dengan lantang dari lisan kita dan hati yang jujur. Jawab dengan tegas, jawab dengan lugas, dengan jujur. Siapakah yang berizki kepadamu dari langit dan bumi? Allah. Jangan kikir menyebut nama Allah, lantangkan itu. Kita bersyukur semua rezeki dari Allah, pendengaran, penglihatan semuanya, harta semuanya, ilmu bahkan apapun dari Allah. Terus jawab, siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Allah. Lihat, ada anak cacat, dokter, orang tua, ibunya tidak bisa menyempurnakan. Bersyukurlah kita masih diberi kesempurnaan tubuh kita, Bapak Ibu. Terus jawab, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dan hidup? Allah. Coba lihat, kecelakaan, gempa, bencana apapun semua bisa meninggal. Bersyukurlah kita masih hidup, Bapak Ibu Saudara. Terus jawab, siapa yang mengatur segala urusan? Allah. Semua ditanya menjawab Allah. Sekali lagi jawab secara runtut, lantang, jujur. Siapakah yang beri rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai? Siapakah penguasa langit? Siapakah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Allah. Siapakah yang mengeluarkan hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dan hidup? Allah. Sampai mengatur segala urusan? Allah. Semua ditanya menjawab Allah. Tetapi Allah tahu perilaku kita selama ini. Allah masih ada satu pertanyaan, jawab Bapak Ibu. Maka persiapan jawaban. Kalau kita menjawab semua yang beri segi Allah, yang kuasa menciptakan penglihatan Allah, yang bukan mematikan Allah, yang mengatur segala urusan Allah, tapi Allah tahu perilaku kita selama ini. Sekarang persiapkan jawaban masing-masing. Allah tahu perilaku kita selama ini. Persiapkan jawaban. Allah bertanya pada kita, Bapak Ibu Saudara.
Jawab dengan lantang dan yang jujur. Jawab kalau semua mulut mengatakan Allah. Kata Allah masih ada satu pertanyaan. Jawab, Bapak Ibu jawab. Jawab, saudara jawab. Mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Jawab, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu saudara, kemaksiatan, kebohongan, cekcok di antara suami istri, bahkan pengkhianatan, kesombongan. Allah tahu Bapak Ibu, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Astagfirullahaladzim. Mengapa kamu tidak bertakwa pada Allah? Bapak Ibu, sujudkan diri pada Allah, sujudkan pada Allah, sujudkan hati pada Allah, mohon ampunlah pada Allah. Ya Allah, ampunilah hambamu ya Allah, telah selamatkan aku belum taat padamu ya Allah. Aku belum bertakwa kepadamu ya Allah. Aku belum meninggalkan seluruh laranganmu ya Allah. Aku belum melaksanakan seluruh perintahmu ya Allah. Ampuni hambamu ya Allah. Kalau selama ini aku masih sering marah-marah, masih sering melakukan kemaksiatan, kurang jujur, kurang ikhlas ya Allah. Bahkan aku pernah menyakiti hati orang tuaku sendiri ya Allah. Ampuni ya Allah kalau hamba ini kurang berbakti ya Allah. Aku belum bertakwa ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni dosa hamba-Mu ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Bapak Ibu sekalian, angkat tangan masing-masing. Memohonlah pada Allah. Jujurlah berkata pada Allah, ya Allah, aku hamba-Mu ya Allah. Engkau pencipta kami ya Allah. Ampuni ya Allah kalau selama ini aku tidak memahami ya Allah, bahwa Engkau yang menciptakan alam semesta ini, Engkau yang memilikinya, Engkau yang berhak mengaturnya. Sudah semestinya kami tunduk patuh menyatu dengan kehendak-Mu ya Allah. Tetapi ampuni ya Allah kalau kami masih sering melanggar perintah-Mu ya Allah, melanggar larangan-Mu ya Allah. Aku belum melaksanakan semua perintah-Mu ya Allah. Ampuni ya Allah kalau aku masih malas melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Ampuni ya Rabb kalau masih ada keinginan kemaksiatan, kemalasan, kesombongan dalam hati kami ya Allah. Ampuni ya Allah kalau kami kadang pun tidak jujur ya Allah. Ampuni ya Allah kalau kami belum menyadari bahwa Engkau yang menciptakan semua ini. Sudah semestinya kami menyatu dengan kehendak-Mu ya Allah. Ampuni ya Allah. Nyatakan Bapak Ibu Saudara, ungkapkan pada Allah sendiri. Allah menunggu doa hamba-Nya. Astagfirullahaladzim. Ampuni hamba-Mu ya Allah. Ampuni ya Allah kalau kami tidak menyadari atas semua ini ya Allah. Engkau yang maha besar ya Allah, yang ciptakan semua ini. Tapi kadang kami merasa sebesar, kadang sombong ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah agar kami terus menyatu dengan kehendak-Mu ya Allah. Ampuni ya Rabb. Ampuni ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ampuni ya Allah. Amin ya Allah. Bapak sekalian, terus nyatakan pada Allah. Sekarang masing-masing angkat tangan, bikin janji dengan Allah. Ya Allah, aku sadar, aku berjanji ya Allah akan menyatu dengan kehendak-Mu ya Allah. Aku berjanji ya Allah akan taat ya Allah. Aku berjanji ya Allah. Nyatakan Bapak Ibu Saudara, nyatakan pada Allah. Allah menuruti prasangka hamba-Nya. Ketika hamba berkomitmen pada Allah, berjanji pada Allah, Allah akan kuatkan janji itu, akan kuatkan keinginan hati kita ini. Ya Allah, aku ingin menyatu dengan kehendak-Mu. Aku hamba-Mu ya Allah. Aku tidak akan lagi melanggar larangan-Mu ya Allah. Aku berjanji ya Allah akan berbakti ya Allah.
Aku akan setia ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Sampaikan sendiri Bapak Ibu Saudara. Nyatakan pada Allah. Amin ya 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 Allah. Jangan ditahan Bapak Ibu. Allah sering minta ud'uni astajib lakum. Berdoalah, Allah kabulkan doamu. Ya Allah, aku hamba-Mu, Engkau perintahkan kami untuk taat, yang sesungguhnya itu juga kebutuhan kami sendiri. Jadikan hati ini terus melaksanakan perintah-Mu, meninggalkan larangan-Mu ya Allah. Aku berjanji ya Allah. Ucapkan sendiri Bapak Ibu Saudara. Amin. Kami mengamininya. Malaikat pun tentu mengamininya. Amin ya Allah. 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 Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin ya Rabb. Bapak Ibu sekalian, mari terus pahamkan dalam diri, Allah hadir di antara kita, Allah hadir di tengah-tengah kita, Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita, Allah mendengar doa hambanya, Allah tentu mengabulkan doa hambanya, mengampuni dosanya. Apalagi kita sedang berpuasa ini, memohonlah pada Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, tarik nafas yang dalam, terus rasakan dalam diri. Jangan sampai hati kosong menyebut nama Allah. Kalau saja kita masih kurang yakin dengan Allah Sang Pencipta kehidupan kita ini, bukti mana lagi yang Bapak Ibu perlukan? Inikah yang diperlukan? Bapak Ibu Saudara, lihat ke depan. Nebula. Nebula adalah kumpulan 250 peliat galaksi yang berbentuk seperti bunga mawar berwarna merah. Lihat gambar ini. Inilah nebula. Foto ini kenyataan di dunia ini. Ini diambil dari teleskop Hubble tahun 1997-an. Padahal Allah sendiri telah menegaskan dalam firman-Nya, maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, fabi ayyi rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah sampaikan ibu-ibu yang membaca Quran tadi, dan Allah tegaskan ayat ini berulang kali, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tarik nafas yang dalam, kami memandunya. Konsentrasikan diri, arahkan pandangan ke hati masing-masing. Mari berhitung. Sanggupkah kita menghitung semua nikmat yang Allah berikan pada kita? Mari kami pandu. Bapak Ibu rasakan, ketika kita dulu belum berkeluarga, mohon pada Allah, ya Allah, beri aku jodoh ya Allah. Allah beri kita jodoh di antara kita sudah nikah. Coba bayangkan, nikmat mana lagi? Ketika kita belum punya anak, mohon pada Allah, ya Allah, izinkan aku punya anak. Allah pun kabulkan di antara kita punya anak. Coba rasakan, ketika kita belum bekerja,
kesulitan ekonomi, mohon ya Allah izinkan aku bekerja agar mendapatkan rezeki. Allah beri, Allah izinkan di antara kita bekerja dan dicukupkan rezekinya itu. Coba bayangkan, ketika keluarga kita ada yang sakit, kita khawatir akan meninggal, kita berdoa, ya Allah sembuhkan ya Allah agar aku bisa memadu kasih, membimbingnya, berbakti. Allah sembuhkan di antara kita dari sakit itu. Coba bayangkan, nikmat mana lagi yang belum dihitung. Saat kita banyak masalah, mohon pada Allah, ya Allah bantu kami ya Allah menyelesaikan masalah ini. Allah bantu. Tetapi setelah semua dibantu oleh Allah, diselesaikan oleh Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ketika kita belum berkeluarga, belum nikah, kita mohon, ya Allah beri aku jodoh suami istri ya Allah. Setelah punya suami, coba bayangkan, yang sudah punya suami istri, pejamkan mata. Coba bayangkan, kita apakan selama ini? Apa yang kita lakukan dengan suami kita selama ini? Apa yang kita perbuat dengan istri kita selama ini? Mengapa kadang marah-marah? Mengapa kurang bersyukur? Mengapa kurang setia? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ketika kita belum punya anak, mohon ya Allah beri aku anak. Allah beri di antara kita anak. Coba pejamkan mata. Kita apakan anak-anak kita selama ini? Pernahkah kita marah-marah sehingga anak itu menangis pada kita? Bapak ibu aku anakmu, mengapa bapak ibu marah padaku? Aku gak ngerti Pak Bu. Mengapa ada anak kita yang tidak taat kepada Allah? Kita didik apa selama ini? Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Ketika kita belum bekerja, mohon ya Allah beri aku pekerjaan, izinkan aku bekerja, dapatkan rezeki. Allah beri, tapi setelah dicukupkan rezekinya oleh Allah, mengapa kikir berzakat? Astagfirullahaladzim. Coba rasakan Bapak Ibu, ketika kita banyak masalah, keluarga kita yang sakit, mohon disembuhkan, Allah sembuhkan, tapi mengapa kadang kurang berbakti, kurang kasih sayang, kurang setia dengan keluarga sendiri? Astagfirullah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bapak sekalian, coba rasakan, ketika kita banyak masalah, mohon ya Allah bantu kami menyelesaikan ya Allah. Allah bantu semuanya, tetapi mengapa setelah dibantu oleh Allah semua penyelesaian masalah terselesaikan, tetapi mengapa bikin masalah lagi? Astagfirullahaladzim. Bapak sekalian, sekarang angkat tangan, ikhlaskan hati, angkat tangan, ucapkan syukur pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih beri aku suami istri ya Allah. Walau kadang aku kurang setia, kurang sabar, aku janji ya Allah akan sabar, akan setia ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau masih beri aku anak-anak. Walau aku kadang marah, aku berjanji Allah akan sabar, membimbing anak-anak dengan kasih sayang ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau masih beri rezeki kepadaku. Walau kadang aku kikir berzakat, kikir infak atau sedekah, bahkan kadang aku kikir pada orang tua aku sendiri. Aku berjanji ya Allah akan dermawan ya Allah, akan melaksanakan perintah-Mu ya Allah, yang untuk kebutuhanku sendiri ya Allah. Terima kasih ya Allah, Kau masih beri kesehatan kepadaku. Walau kadang aku kurang bersyukur, kadang malas beribadah, aku janji ya Allah akan rajin beribadah padamu ya Allah. Terus nyatakan Bapak Ibu Saudara, ungkapkan pada Allah, ungkapkan rasa syukur itu, karena Allah menegaskan dalam firman-Nya. Allah menegaskan dalam firman-Nya, bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur pada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah tidak butuh kita Bapak Ibu, kita yang butuh Allah. Allah pula menegaskan dalam firman-Nya, dan ingatlah juga tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami Allah akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih.
Bapak Ibu, coba lihat ke depan. Kalau orang-orang tidak bersyukur atas apa yang Allah ciptakan pada kehidupannya, pada dirinya, lihat ini yang terjadi. Tsunami. Lihat tsunami. Ketika ini terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Coba bayangkan. Itu bisa terjadi di antara kita, pada kita. Jangan menganggap itu di tempat lain. Coba bayangkan, andaikan kita berada di tepi pantai, kemudian tsunami itu menimpa kita, apa yang bisa kita lakukan? Semua akan porak-poranda. Lihat lebih tegas. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi ketika tsunami sekitar Aceh dan sekitarnya. Siapa yang bisa mencegahnya? Lihat dengan jelas. Siapa yang bisa mencegahnya? Orang sedang bersantai-santai piknik di pantai, tetapi akhirnya dihancurkan oleh Allah. Coba bayangkan, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah pula yang berhak menghancurkan ketika manusia tidak bersyukur atas apa yang Allah perintahkan kepadanya, atas apa yang Allah berikan padanya. Coba bayangkan, semua bisa berakhir. Apa yang dibanggakan? Kekayaan, harta. Lebih tegas, lihat foto-foto ini di Aceh dulu. Siapa yang bisa mencegahnya? Semuanya bisa hancur. Bahkan suami, istri, anak, siapapun bisa menikmati kematian. Bapak Ibu, 100.000 lebih manusia meninggal saat itu. Coba bayangkan, ini yang terjadi di Aceh. Mobil mewah yang dibanggakan semua dihancurkan oleh Allah. Bahkan yang lain, Bapak Ibu sekalian, lihat. Mungkin kita menganggap itu terjadi di Aceh. Kami saat itu berpikir itu kan Aceh, tidak Jogja. Tetapi lihat, peristiwa ini terjadi di Jogja. 27 Mei 2006, 5.000 nyawa lebih meninggal dunia. Ini yang terjadi di Jogja. Akhirnya semua hancur berantakan, rumah rata dengan tanah. Bahkan masjid, soro, langgar, tempat ibadah, gedung-gedung bisa hancur pula. Mungkin tidak dimakmurkan. Bapak Ibu, coba bayangkan, semua bisa mati. Coba bayangkan, sakit diderita. Ada apa ini? Walaupun diobati, akhirnya kematian pun menimpa di antara mereka. Coba bayangkan, siapa yang bisa mencegah semua itu? Itu akan bisa terjadi pada siapapun. Coba bayangkan, gunung meletus pula, Merapi bergejolak. Coba bayangkan, selatan dibantu dari Jogja gempa, di utara Merapi mengeluarkan lahar panas. Orang berpikir akan bisa mencegahnya, tetapi bayangkan kalau gunung meletus, ini gambarannya. Siapa yang bisa mencegahnya? Allah yang melakukan semua itu, karena Allah tahu apa yang diperbuat manusia. Orang berpikir akan bikin bunker, ternyata ada orang yang meninggal di dalam bunker itu. Bapak Ibu, inilah bunker itu. Akhirnya orang meninggal dunia di sana. Ibu sekalian, orang akhirnya bingung mau pergi kemana. Saat itu kami merasakan orang Jogja, Mbah Marijan pun akhirnya juga meninggal dunia. Saudara, dianggap penjaga Merapi itu. Ibu sekalian, maka semuanya bisa hancur. Apa yang dibanggakan manusia? Mau pergi kemana? Naik pesawat. Ternyata pesawat pun ada yang terbakar di sana. Lihat, ini gambaran ketika Garuda mendarat terlalu cepat di Jogja, 21 orang meninggal dunia. Apa yang dibanggakan manusia dengan peristiwa ini? Semuanya meratapi, ada apa peristiwa-peristiwa ini? Allah yang berkuasa, Bapak Ibu Saudara. Mari tundukkan hati pada Allah, agar hal-hal ini tidak menimpa pada kita. Untuk itu mari kita tutup, kita kuatkan harapan kita pada Allah dengan memohon ampun pada Allah, agar Allah mau menolong kita, menyelamatkan kita, sehingga dapat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari kuatkan itu. Bapak-Ibu sekalian, mari kita kuatkan. Bapak-Ibu sekalian, mari kita tutup bersama dengan istighfar bersama hal ini. Mari. Astaghfirullah Rabbal baroyat, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baroyat, astaghfirullah
rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khoya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khoya. Kasih sayang Allah Maha mempesona, betapapun kita mengkhianatinya, tiada terputus curahan nikmatnya, selalu dinanti kembali padanya, selalu dinanti bertobat padanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khoya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khoya. Allah pengampun penerima taubat, walaupun dosa sepenuh jalan. Wahai sahabat, cepatlah taubat, karena ajal kian mendekat, karena ajal kian mendekat. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khoya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khoya. Allah Tuhanku, pujaan hatiku, betapapun rindu berjumpa denganmu. Wahai Tuhanku, pujaan hatiku, izinkan aku berjumpa denganmu, izinkan aku berjumpa denganmu. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khoya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khoya. Pegatan Bapak Ibu Jamarakumullah yang kami bisa sampaikan, semoga Allah masih izinkan kita hidup di bumi dengan taat pada Allah, dan akhirnya kalau Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah dan nantinya berjumpa dengan Allah di surga. Masih ingin ketemu lagi saingan saya? Semoga Allah izinkan panitia mengundang lagi dengan materi selanjutnya. Ini sudah tahap keempat materi, nanti dilanjutkan materi ada bagaimana tentang kondisi di kuburan kalau meninggal dan seterusnya. Nah,
Semoga Allah masih izinkan kita ketemu lagi di dunia ini Bapak Ibu. Namun kalau Allah tidak izinkan ketemu di dunia, mari saling mendoakan semoga Allah pada akhirnya mereunikan, menemukan kita di surganya. Amin. Makaten kirang langkungipun pangapunten, hadanallahu wa iyyakum ila siratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan banyak terima kasih kepada beliau Bapak Gubernur